Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasutri lansia di Grobogan tertimpa bangunan roboh yang sedang direnovasi. 1 korban meninggal di lokasi. Tiga tersangka perdagangan manusia di Cilacap ditangkap. Mereka menjanjikan korban akan dipekerjakan di luar negeri dengan syarat membayar uang hingga ratusan juta rupiah. Motivasi agar pemuda desa tidak malu, seorang babinsa di Kabupaten Semarang beternak sapi sehingga mendatangkan cuan puluhan juta rupiah. Kita ke informasi selanjutnya. Puluhan massa berunjuk rasa di depan kantor ATR BPN Kabupaten Pemalang menuntut salah satu pegawai dipecat karena mencabuli sejumlah anak di bawah umur. Unjuk rasa sebagai buntut lambannya polisi memproses terduga pelaku, pada laporan sudah dilakukan korban lebih dari 6 bulan lalu. Kita tidak akan bubar sambil nunggu. Massa gabungan aliansi mahasiswa, Karang Taruna dan masyarakat mendatangi kantor ATR BPN Kabupaten Pemalang Selasa siang. Mereka membawa berbagai poster yang berisi tuntutan agar salah satu pegawai ATR BPN berinisial DS segera dipecat dan diseret ke penegak hukum lantaran diduga mencabuli 7 anak di bawah umur. Unjuk rasa merupakan puncak kekesalan massa lantaran Polres Pemalang dianggap lamban memproses kasus tersebut. 2 korban diketahui telah melaporkan terduga pelaku pada 6 bulan lalu, namun hingga kini polisi tak kunjung menangkapnya. Massa khawatir pelaku akan terus memburu korban lainnya jika tidak segera ditangkap. Kemarin kita audiensi ke Polres, itu hasilnya tidak valid dengan media. Korbannya di bawah umur semua, Mas? Di bawah umur. Bahkan korban itu ada yang sampai trauma dan pindah dari Pemalang itu pindah ke Magelang. Karena traumanya seperti apa, Mas? Pencabulannya di SSM, Pak. Kepala kantor ATR BPN Pemalang mengatakan tidak bisa bertindak apapun terhadap pegawainya itu karena masih menunggu proses hukum di kepolisian. Memang kami belum sampai melakukan tindakan apapun karena memang kami menunggu putusan hukum yang berkuatan hukum tetap, seperti itu Pak kira-kira. Dan kalaupun itu nanti ada putusan itu inkrah, kami harus melaksanakan, tentunya akan kami laksanakan dan harus itu sesuai dengan undang-undang atau ketentuan di bidang kepegawaian. Massa mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar dan luas jika polisi tak kunjung memproses terduga pelaku. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Dan kargo di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang meningkat drastis sepanjang bulan Mei 2023. Berdasarkan data PT Angkasa Pura I Bandara Ahmad Yani Semarang, tercatat peningkatan pertumbuhan penumpang mencapai 21% dibandingkan bulan Mei 2022 lalu. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kargo yang mencapai 87%. Selama bulan Mei 2023, Bandara Ahmad Yani melayani lebih dari 739.000 kg kargo, sedangkan pergerakan pesawat naik 17%. Tren positif ini diharapkan berlanjut pada bulan-bulan mendatang dan menjadi motivasi bagi pihak bandara untuk terus meningkatkan pelayanan. Jadi tren positif pada pergerakan pesawat, penumpang, dan kargo di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Pertumbuhan paling besar terjadi pada traffic kargo sebesar 87%, diikuti oleh penumpang sebesar 21% dan pesawat sebesar 17%. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2000. Tingkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Muhammadiyah Jawa Tengah, Majelis Dikdasmen PWM Jawa Tengah jalin kerjasama dengan IISM. Dalam kerjasama ini, Majelis Dikdasmen PWM Jateng melibatkan 146 sekolah yang diharapkan akan menjadi cikal bakal dari sekolah Muhammadiyah bertaraf internasional. Majelis Pendidikan Dasar Menengah, pimpinan wilayah Muhammadiyah menandatangani nota kerjasama dengan International Islamic School Malaysia (IISM) Senin siang. Kerjasama bertujuan untuk mewujudkan sekolah bertaraf internasional di setiap kabupaten kota.
PWM Jawa Tengah melibatkan setidaknya 146 sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA-SMK yang ikut hadir secara langsung. Kerjasama meliputi sejumlah program, seperti Student Exchange, Sister School, hingga Olimpiade. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dalam bentuk antara lain ada Sister School, kompetisi, Olimpiade, bentuk-bentuk lain seperti Student Exchange maupun Teacher Exchange, sehingga sekolah berstandar internasional ini bisa berjalan di Sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Sementara itu, Manajer Corporate Affairs Departemen IISM menyambut baik kerjasama ini. IISM telah menyiapkan berbagai program untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah Jawa Tengah. Lawatan kami hari ini adalah sebenarnya hasil lanjutan daripada lawatan Departemen Muhammadiyah kemarin di IISM pada bulan Mei yang lalu, dan kami kemari untuk mengembangkan ataupun mengembangkan idea untuk menjalin kerjasama yang lebih erat. International Islamic School Malaysia merupakan lembaga penyelenggara pendidikan berbasis Islam di Malaysia yang menaungi pendidikan dasar dan menengah. IISM menerapkan pendidikan internasional secara modern dengan fasilitas lengkap. Dengan adanya kerjasama ini, harapannya kualitas pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah Jawa Tengah dapat semakin meningkat. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Menjawab keraguan calon pengguna mobil listrik tentang kehabisan daya di perjalanan, PT PLN Kabupaten Semarang menambah stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Bagi Anda pemilik kendaraan mobil listrik atau berminat membeli mobil listrik, jangan khawatir kehabisan daya di tengah jalan. Kini hadir stasiun pengisian kendaraan listrik umum dari PT PLN di Jalan Raya Semarang, Solo. Stasiun pengisian hadir lebih dekat dan lebih mudah dijangkau sehingga diharapkan bisa menjawab kegelisahan dan menarik minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik. Ini dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menindaklanjuti peraturan Bapak Presiden nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor baik untuk perorangan maupun untuk operasional di pemerintahan baik dari pusat sampai daerah. Pendirian SPKLU di sepanjang jalan utama untuk menjawab ketakutan para calon pengguna kendaraan listrik akan kehabisan daya saat di perjalanan. SPKLU di Komplek Kantor Pelayanan PLN Unggaran ini merupakan yang ke-30 yang beroperasi di Jawa Tengah. Selain itu, PT PLN Jateng juga menyediakan SPKLU Mobile pertama di tanah air. Dengan adanya SPKLU ini menjawab keraguan, kekhawatiran calon pengguna atau pengguna mobil listrik bahwa sebetulnya kami di jalan pun menyediakan sedikit demi sedikit akan selalu kami banyak. Masyarakat dapat memanfaatkan SPKLU yang telah disediakan, baik SPKLU permanen maupun yang mobile. Biaya isi daya juga tergolong murah dibanding kendaraan yang menggunakan bensin. 1 kWh listrik senilai Rp1.650 dapat menempuh jarak 5 km. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.